SOP, Standard Operating Procedure, isinya apa aja sih? Tonton sampai habis biar kamu tahu isi daging-dagingnya SOP itu apa aja. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kita masih dalam series pembelajaran tentang SOP. Kalau kamu belum tahu SOP itu kenapa penting, lalu siapa yang membuat SOP dan sebagainya, kamu bisa cek video ini dulu ya, supaya lebih nyambung nih sama obrolan kita yang di video kali ini. Oke, langsung aja, gua nggak sendirian, kali ini gua dengan konsultan dari F-Project yang lainnya, yaitu Kak Widi. Nah, Halo semuanya. Kak Widi udah punya pengalaman banyak terkait dengan membuat standarisasi proses dan juga improvement di dalam proses, ya. Dari pengalaman Kak Widi, lalu juga dari pengalaman F-Project dan konsultan-konsultan lainnya, kita pun akhirnya mulai meramu untuk SOP ala F-Project yang kami percaya ini jauh lebih efektif, ya. Dan nanti teman-teman sendiri yang bisa membuktikan ya, kira-kira ini lebih enak nggak kalau SOP-nya itu pakai caranya F-Project. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang isi dari SOP itu. Ya, karena kan bisa saja dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, isi SOP itu macam-macam ya. Iya, berbeda. Dan yang kita mau bagikan kali ini, itu adalah isi yang menurut kita harus, wajib ada, karena setiap isinya itu sudah kita pikirkan matang-matang, ada manfaatnya, ya. Kalau di luar ini teman-teman mau tambahin isi SOP-nya, silakan, ya. Tetapi untuk yang kita bagikan hari ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan dan ditulis dalam SOP kalian. Wid, apa aja isi SOP? Kita bisa mulai dari mana isi SOP? Mungkin aku bakal bagi dua section ya Kak SM, di mana ada yang isi SOP itu yang secara umum ada nih di SOP-SOP lain, dan mana nih yang cuma ada di F-Project. Oke. Jadi clear. Nah, yang pertama mungkin bahas dulu yang common ya Kak SM ya. Boleh. Untuk SOP, pertama kali yang common adalah teman-teman harus buat identitas SOP. Oh, apa tuh? Identitas SOP itu seperti apa? Jadi itu di bagian header, biasanya dokumennya ada headernya ya. Itu ada seperti judul SOP-nya apa, lalu ada departemennya, dan di situ juga ada keterangan seperti kode dokumen. Fungsinya apa sih kode dokumen? Biasanya untuk tracing, buat monitoring. Kita tahu bahwa di departemen tersebut kita sudah ada berapa SOP sih. Nah, terus yang kedua ada revisi. Nah, ini juga penting. Revisi ini juga teman-teman harus tracing. Sorry, jumlah revisi maksudnya? Iya, revisi ke berapa di SOP Revisi tersebut. ke berapa? Ya. Jadi kalau misalkan belum ada revisi, maka 0 kodenya. Tapi ada revisi pertama ditulis 1. Dan revisi tersebut bakal kita tulis revisi after before-nya apa. Kenapa revisi ini hal yang penting? Karena teman-teman sering banget berasumsi, misalkan seperti ini. Di sebuah perusahaan dia sudah coba menggunakan implementasi form menggunakan online gitu kan. Form online untuk feedback customer. Tapi ternyata waktu itu dibuat standar, dia ngerasa itu less efektif. Nggak berhasil lah Iya, ya. nggak berhasil. Nggak sesuai dengan tujuannya ya. Sehingga dia harus merubah lagi nih dari yang online menuju offline. Offline lagi. Bayangkan kalau revisi tersebut nggak terdetek di SOP. Ketika ada orang baru dan dia melihat, oh ini kenapa formnya masih offline, dan dia coba ngerubah online, mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya wasting time, wasting effort kan akhirnya. Paham. Itu kenapa di revisi juga penting. Nah itu bagian identitas. Di sini juga ada. Ini nih kayak gua tuh kebayangnya ilustrasinya tuh kayak gini. Misalkan lu lagi lupa password handphone lu atau password m-banking lo gitu ya. Kalau kita cuman nyoba-nyoba tapi nggak kita catat apa yang pernah kita coba, nanti akhirnya ujung kita nyoba hal yang sama lagi. Kan gitu ya. Jadi inilah pentingnya kenapa ada revisi ke berapa ya di situ ya. Sorry, sebelum lebih lanjut lagi. Tadi kan lu bilang di awal itu ada judul SOP. Judul SOP itu isinya apa? Oke, judul SOP itu
merupakan gambaran, jadi dengan orang sekali baca itu tahu sebenarnya proses mana hingga mana. Nah di F-Project itu judul kita biasanya kita beri batasan yang clear. Jadi SOP dari proses apa hingga proses apa. Oke. Jadi dari judul udah kelihatan nih, nggak kebayang cuman proses sales, sehingga proses sales itu dari mana? Oke. Contoh deh, contoh. Di Contoh video ya? sebelumnya kan Oke. kita nyontohin nasi goreng. Nasi ya? goreng, benar. Nanti nonton lagi ya video sebelumnya. Kita nyontohin itu nasi goreng. Berarti kan bisa aja gue bilang ini judul SOP-nya adalah SOP masak nasi goreng. Kedengerannya jelas ya. Sebenarnya jelas ya. Padahal sebenarnya itu nggak jelas. Nggak jelas. Kalau di F-Project, penamaan judul SOP itu kita sarankan jadinya bisa aja begini. SOP dari persiapan bahan makanan hingga penyajian Ke customer, yes. ke customer. Nah ini jadi jelas. Oh ini masuk dengan masak nasi gorengnya itu adalah dari nyiapin bahan makanan. Ya. Jadi itu cara menuliskan judul SOP ala F-Project. Kalau di tempat lain mungkin nggak gitu. Yes, Oke. benar. Terus yang kedua tadi apa? Ada judul sama Ada judul, ada kode dokumen. kode dokumen. Itu benar. apa sih contohnya yang kayak gimana? Kode dokumen tuh lebih ke arah tracingnya aja sih teman-teman. Contohnya biasanya kayak di F-Project kita ada singkatan, misalkan FP, lalu ada strip, ada departemennya mana. Kalau sales misalkan SLS. Terus ada strip, ada tipe dokumennya. Itu SOP ataukah IK atau WI. Itu harus state juga. Misalkan SOP, terus ada garis miring lagi adalah nomor dokumennya. Jadi kita tahu sebenarnya kalau di departemen tersebut kita ada berapa dokumen sih. Lebih ke Oke. tracingnya aja sih. Lebih tracing. Oke. Boleh lanjut. Oke, tadi juga ada revisi, sudah kita bahas. Selanjutnya ada juga tanggal efektifnya, jangan lupa. Jadi orang waktu ngecek SOP-nya tahu berlaku SOP ini itu dari kapan. Oke. Iya, biar clear. Nah yang terakhir juga, ya ini jumlah halaman aja sih. Untuk orang udah tahu bahwa seberapa tebal lah ya. Ya, artinya kan gini kan, kalau nggak ada jumlah halamannya, kalau masih disimpan di hard copy atau gimana, kita nggak tahu ini udah selesai atau belum. Iya, Waktunya masih benar. ada lagi Iya. yang lainnya. Benar. Jadi kita pengetahuannya jadi nggak komplit gitu loh. Ya, kalau misalkan disimpannya online, ya mungkin nggak mungkin, ya hampir kecil lah ya kemungkinannya benar. ke skip ya Yes. gitu ya. Tapi kan kadang-kala kita nyimpennya secara offline. Iya, hard copy ya. Ya, jadi kita tahu ini udah lengkap atau belum. Oke. Lalu ada expired date juga ya? Expired date lebih ke tanggal efektif sebenarnya. Kalau expired date kan kita nggak bisa menentukan kan selesai kapan, tapi yang pasti ketika memang tidak relevan dan kita mau update lagi, maka tanggal efektifnya bakal berubah lagi. Oh, oke. Tapi boleh juga nggak kalau teman-teman mau nambahin nih, ini harus direview kapan? Boleh banget. Ya. Iya. Ini bisa ya? Bisa banget. Akan direview kapan? Supaya ada sebuah reminder. Ya, ada reminder bahwa ini jangan dibiarin aja. Masih relevan atau tidak Iya, SOP-nya? harus sengaja direview walaupun Yes. tidak ada kejadian-kejadian tertentu, Benar. gitu ya. Oke, jadi itu kan secara teknikal, katakanlah saya lihatnya itu di halaman pertama lah ya, kelihatan semuanya ada di situ gitu ya. Ada yang lain-lain nggak? Oke, tadi kita udah bahas identitas dari SOP. Dan selanjutnya ada kolom pengesahan, Kak Sam. Nah ini yang lumayan penting juga. Jadi kolom pengesahan itu kita ada 3 orang lah yang bertanggung jawab, bukan 3 orang ya, 3 posisi mungkin ya yang bertanggung jawab. Contohnya kayak kita harus tulis siapa sih PIC yang membuat. Ini penting juga karena Walaupun bikinnya bareng-bareng. iya, walaupun beda-beda, tapi tetap harus ada satu PIC yang dia untuk mengcompile dari proses tersebut. Ya. Nah, yang kedua juga kita ada pihak yang terlibat. Jadi semua di situ semua yang terlibat ya. Kalau kita membuat proses sales mungkin ada teman-teman finance ikut kan, atau ada teman-teman project management Berarti ini yang beneran terlibat ya? yang beneran terlibat, yes. Mungkin manfaatnya kan bisa jadi suatu saat kita lupa, namanya juga manusia ya. Ini kenapa ya dulu prosesnya gini, gitu kan? Ini apalagi ini kalau hal-hal yang bukan hal-hal yang setiap hari dilakukan. Kenapa ya dulu proses gini? Maka kita bisa lihat kan PIC-nya siapa yang terlibat, kita tanya lagi. Atau misalnya kita orang baru, kita bingung dengan SOP-nya, kita lihat aja, oh ini dia ikut buat kok, gitu Yes, kan? Gue tanya dia deh, karena dia di sini tertulis dia pernah ikut buat ini. Yes, Oke, benar. nice. Nah, orang yang terlibat yang terakhir adalah yang menyetujuin. Biasanya adalah CEO. Kalau SOP kan relate ke banyak departemen ya.
Jadi yang CEO itu yang bisa ngelihat business owner bahwa relasi antar departemen sudah benar apa belum. Ya, tapi tidak harus ya. Tidak harus benar, CEO. tergantung dari scope SOP-nya. Scope. Nah ini juga penting nih, kenapa sih kita harus ada kolom pengesahan dari pihak yang terlibat juga? Karena ini bisa numbuhin namanya ownership, KSM ya. Benar. Yes. Ibaratnya lu udah tanda tangan gitu ya. Jadi harusnya lu udah Setuju untuk menjalankan. Setuju menjalankan. Iya, dan dia kan juga terlibat dalam pembuatannya. Iya. Oke, menarik. Ini beda ya sama kalau di DPR gitu ya, mereka tanda tangan, kita setuju Nggak tahu nggak juga, setuju iya, ya. setuju nggak setuju ya Kita udah nggak juga. bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, ya lanjut. Benar sekali. Nah, oke. Selanjutnya kita sudah mulai masuk ke isi SOP. Jadi di SOP itu ada namanya konteks, Kasem. Konteks di sini kita ngasih gambaran ke pembaca SOP bahwa sebenarnya kontennya SOP secara summary itu apa aja. Nah, ini kita ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada tujuannya. Kita tuliskan dengan jelas tujuannya buat apa. Contoh. Contohnya mungkin di prosesnya lagi-lagi ya, paling gampang ya. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan customer. Terus ada lagi untuk meningkatkan probabilitas customer untuk convert. Atau yang ketiga bisa meningkatkan dari probabilitas atau kesalahan dalam pengisian template sales gitu kan. Kita mungkin ada pembuatan proposal, ada pembuatan quotation atau invoice. Ketika Sorry. Yang ketiga mengurangi ya. mengurangi ya benar. Mengurangi resiko ya. Mengurangi resiko. sorry. Mengurangi resiko kesalahan. Bikin quotation. Iya, benar. Mengurangi resiko kesalahan bikin proposal. Atau pricing. Pricing Yes, gitu kan. benar. Jadi kan kadang-kadang nggak semua bisnis itu pricingnya fix. Ya harus dihitung dulu biayanya berapa, projectnya beda, biayanya beda. Nah, adanya SOP bisa jadi tujuannya adalah mengurangi resiko Resiko kesalahan kesalahan. tersebut. Jadi Iya, benar. dengan kata lain tujuan di sini itu penting banget ya. Penting banget. Supaya nanti waktu kita bikin SOP-nya kita ingat lagi, kembali lagi tujuannya apa. Tujuannya buat apa ya? Gitu. Jangan sampai yang kita bikin SOP ini adalah hanya hal-hal yang biasanya kita lakukan. Ya, padahal ada tujuan tertentu yang dimana yang biasanya kita lakukan itu harus diubah. Nah, ketika itu harus diubah, kita juga harus punya landasan. Ini kenapa diubah? Iya. Karena tujuannya adalah A, B, C, gitu ya. Iya. Nah, ini juga share sedikit ya. Kemarin kita juga baru bantu klien di bidang logistik. Logistik, Ya, yes. logistik ya, bikin SOP kan. Nah, di situ kita tanya dulu di awal tujuannya apa setelah memprioritaskan ya. Terus tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah meningkatkan kepuasan customer. Nah, kita lihat proses mana yang melibatkan customer Iya, benar. atau membuat customer ini bisa puas atau tidak. Lalu apa improvementnya? Nah, jadi bisa juga sekaligus ya di situ. Kalau ada tujuan, jadi bisa tahu improvementnya ke arah mana. Ya, nice. Selain Iya, tujuan benar ada apa banget, lagi? Hasan. Lalu juga ada SOP ini sebaiknya diketahui oleh siapa. Jadi dia nggak mesti terlibat langsung, Oke. tetapi dia at least ada departemen yang harus tahu nih prosesnya. Supaya kita nggak lupa mensosialisasikan ke sana. Iya, benar. Dan yang terakhir ada terkait dengan skupnya. Bahwa SOP ini tidak membahas proses apa. Oke, itu lebih gampang sih. Lebih gampang. Jadi bukan nulis membahas apa aja, tetapi pengecualian. Yes. Benar. Pengecualiannya apa gitu ya, yang tidak. Karena kadang-kadang contoh ya, kayak kemarin tuh kita bikin yang logistik kan. Lalu kita bikin SOP itu mulai dari proses ada order masuk gitu ya, sampai Memberi delivery lah ya, sampai delivery lah. Singkatnya gitu, saya nggak bisa spill terlalu detail ya. Tapi ternyata cabangnya banyak nih teman-teman. Ada ekspor, ada impor. Ekspornya juga ada yang lewat laut, ada yang lewat darat. Yes. Lewat Udara. lewat udara, sorry. Iya. Ya, sama, yang impornya juga sama, ada yang lewat laut, dan ada yang udara. udara. Nah, disinilah ketika kita melihat kayaknya kalau dijadiin satu semuanya ini terlalu rumit nih jadi SOP-nya ya. Jadi ada baiknya kita hanya batasi, sehingga di situ pengecualiannya adalah tidak termasuk impor misalnya. Atau tidak termasuk impor yang lewat Jalur udara misalnya. Ya, jadi itu bisa teman-teman nanti lihat
ya, dan ditulis. Yes, benar. Sehingga ekspektasinya orang waktu baca SOP ini udah jelas. Udah jelas. Jangan sampai orang udah baca panjang lebar, yang dia cari nggak ada. Nggak ada, bener. Itu missing konteks di Iya, depan. karena missing konteks. Ini SOP untuk apa? Gitu. Karena kalau dilihatnya hanya dari start awalnya ini di dalam itu masih bisa banyak cabang. Benar Oke, banget. Mas. nice. Apa lagi? Nah, itu konteks, terus kita jangan lupa juga ada namanya daftar singkatan dan istilah. Ini penting juga karena yang pernah kita temuin Kak Sam ya, istilah customer dalam setiap bisnis itu beda. Ada juga customer itu adalah orang yang sudah beli produk, atau bahkan customer itu mereka nyebutnya leads. Iya. Itu sebagai customer. Ya, itu istilah mereka. Yes, Gitu. istilah Makanya mereka. harus disamakan. Harus disamakan. Jadi semua kalau ada istilah teman-teman ya istilah yang tidak umum itu dimasukkan di sini dan Ya. singkatan pun juga. Karena kan tujuan SOP kan adalah mengurangi asumsi juga Iya, salah satunya. Jadi jangan sampai orang baca SOP malah tambah berasumsi. Benar Oke, sekali. menarik. Apalagi Beto? Selanjutnya kita sudah mulai masuk ke yang alanya F-Project nih Kak. Yang pertama flow proses. Flow proses kita mungkin yang di lain juga ada flow proses ya. Ya. Yang bedanya di kita di sini flow proses kita itu Kak, kita ngelihat ada namanya critical process. Bentar. Sebelum ke situ nih, biar teman-teman paham. Flow proses itu contohnya gimana? Ya, jadi flow proses itu langkah demi langkah orang melakukan sesuatu. Contohnya membuat nasi goreng tadi ya. Pertama langkahnya adalah siapkan alat dan bahan. Di situ sudah ada alat bahannya apa Oke. aja. Terus kedua, apa yang dia lakukan? Misalkan Nyalain kompornya dulu dong. gitu kan. Tuangkan minyak, tunggu Minyak, biar minyaknya panas. panas. Benar, Ya, ketika oke. panas, apa aja yang Yang dimasukkan dimasukin pertama kali? duluan. Nah, Itu flow flow proses, benar. Jadi langkah demi langkah dalam melakukan sesuatu. Langkahnya. Oke, jadi biasanya kata-katanya itu adalah A melakukan X gitu ya. Jadi ada siapa yang Yes, melakukan, secara bahasa. siapa subjek, Subjek, ada predikat, bisa ada objek, bisa Bisa ada langsung keterangan. keterangan. Jadi Ya. bisa SPO, bisa SPOK, bisa SPK. Kalau nggak tahu itu apa, ya tolong balik lagi ke belajar SD ya. SPOK ya, tolong. Oke. Ya, ini lanjut. penting juga sih karena kalau nggak sesuai standar, contohnya kayak membuat invoice ini, siapa yang buat invoice? Bingung lagi. Bingung apa lagi. gunanya ada SOP Apa kalau masih gunanya? bingung? Bener. Gitu kan. Oke, menarik. Itu. Jadi ada Itu flow. flow. proses itu. Iya, flow. Oke. Dan yang berbeda di F-Project Adalah kita ada namanya critical process. critical process. Jadi di dalam flow itu Kita menentukan step mana nih yang krusial, yang penting, yang potensi bisa menghambat kita untuk tidak mencapai tujuan di awal tadi Kak. oke, menarik. Nah, di situ kita tentukan nih possible scenario-nya apa. Nah, ini yang saya lihat nggak ada di SOP yang lain ya. Jadi possible scenario itu contohnya skenario apa aja sih yang bisa menghambat Oke. si step Dan itu tersebut. bisa lebih dari 2. Bisa lebih dua dari 3. Contoh lagi deh, nasi goreng. Ya. Nasi goreng nih. Kalau menurut lo critical process waktu bikin nasi goreng gimana? Critical prosesnya adalah dari alat dan bahan. Pertama, penyiapan dari kualitasnya kan. Kualitas dari iya si sih. bahannya itu juga termasuk ngefek banget ya. Bener sih. Bener. Jadi, apa namanya, kalau misalkan dagingnya ayamnya udah bau atau apa kan mau dimasak kayak apa nggak enak gitu ya. Oke, let's say ya kita ambil contoh aja nih. Critical prosesnya salah satunya adalah dari persiapan Bahannya. makanannya, Makanannya. bahan makanannya. Oke. Nah di situ ada possible skenario dong. Yes. Contohnya adalah satu, ternyata ada yang bahannya udah bau Iya, atau nggak bagus lah. Iya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Bener. Terusnya kedua, possible skenario-nya ada bahan yang kurang. Bahan yang kurang. Terusnya kita bisa replace dengan apa? Bener. Ya kan? Iya. Apalagi kalau misalkan nasi goreng ati ampelanya laku banget. Ati ampelanya habis gitu ya. Padahal mungkin itu apa namanya resep satu, rahasianya iya, bener, gitu kan. Nah ini bisa kita ganti dengan apa sih gitu ya misalnya. Atau bahkan dari toolsnya ada yang rusak Oke. sebelumnya dan itu kira-kira diganti dengan tools apa? Ya, kan? jadi ini possible skenario itu Banyak. skenario terburuk yang bisa terjadi, tapi di SOP itu udah disiapkan langkahnya. Langkah yang benar. Ya, solusinya Yes. apa yang harus kamu lakukan Yes. apabila ini terjadi. Ya. Oke, menarik. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, yang di dalam flow proses jangan lupa identify critical process dan kemungkinan skenario yang terjadi serta solusinya. Solusinya. Oke, nice. Lanjut. Oke, lanjut ini teman-teman yang beda juga nih Kasem ya dari tempat lain. Kita tuh ada namanya framework DACI. Jadi kita selain ada flow proses, DACI ini sebuah framework
di mana tujuannya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing departemen. Oke. Biasanya kan kalau SOP itu pasti melibatkan banyak orang, Iya. dan tiap orang mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Betul. Nah, framework DACI ini teman-teman seperti ini. Jadi kita bakal dari step proses tadi, contohnya tadi menyiapkan alat dan bahan. Maka kita harus tulis DACI-nya. D maksudnya adalah drivernya. Jadi driver itu orang yang melakukannya. Ya. Kalau tadi mempersiapkan Yang alat dan eksekusi bahan, lah. yes, eksekusinya siapa? Berarti Oke. misalkan chefnya ya. Terus yang kedua ada approvernya, approval. Jadi orang yang menyetujui nih dari proses tersebut, Outputnya. mengambil keputusan. Ambil keputusan. Go or no go-nya dari dia. Oke, berarti ini chefnya nih. Dari chefnya harusnya Ya, benar. misalkan asisten udah nyiapin, gimana chef? Ini enak nggak? Ini bagus nggak bahannya? Oke, bagus, good. Terus ada C namanya consult. Jadi kita kalau ketika di proses tersebut bingung nih, harus ngobrol ke siapa sih, nanya Iya. ke siapa. Contohnya tadi persiapan alat dan bahan, dia ada bingung nih terkait dengan kualitas bahan makanan misalkan. Iya, atau harganya naik tiba-tiba. Kalau dia naik, Terus makanya dia bingung perso- mau iya, beli gimana. Dia bisa consult ke purchasing-nya. Purchasing. Ya. Atau ke finance-nya mungkin kayak yang buatnya anggar dengan harga lebih Ya. mahal gitu kan. Ini kalau ayam Bisa goreng, jadi ya. kalau tukang nasi goreng pinggir jalan punya ini semua hebat Oh, banget. hebat sih. banget sih itu. Oke. Ya, itu terus, ada terus. consult-nya. Yang terakhir Consult. jangan lupa ada. Sebelum ada keputusan. Ya, sebelum ada Ya, keputusan. kan? Ya. Jadi consult ini sebagai masukan bahan pertimbangan sebelum ada approval ya. Iya, iya, iya. Dan yang terakhir kita jangan lupa ada inform atau orang yang diinformasikan. Betul. Nah, ini biasanya bentuknya adalah kita lihat proses selanjutnya itu siapa yang melakukan. Oke. Kalau tadi mempersiapkan alat dan bahan kan berarti selanjutnya bisa aja yang menyalakan kompor dan mulai memasak ya. Iya, iya. Kalau sudah mulai pindah ke chefnya, Atau mungkin si pelayannya, pelayannya bisa karena juga misalnya ada pindah. bahan yang habis, Ya, dikasih tauin dong ke pelayannya, ini nggak bisa kita jual lagi ya, iya kan? Karena bahannya habis nih, Iya. ati ampela nggak bisa nih, gitu kan? jadi dia harus sudah mulai nolak ya ketika Betul, customer betul. order. Dari tadi gue ngomong nasi goreng ati ampela, kayaknya habis ini gue Bisa malah kita makan makan ya? gitu deh. Jadi kepengen. Iya, jadi kemudian benar juga ya. Nah, Ngerti. Jadi dengan adanya DACI ini, wewenang dan tugas orang-orang yang terlibat itu lebih jelas. iya. Nah, ini yang kita lihat di SOP itu nggak banyak yang punya. Semua cuma tahu flow prosesnya. Tapi tetap pasti tunggu-tungguan karena nggak tahu ini keputusannya siapa yang bisa ambil. Kalaupun ada cuma drivernya doang. Yang ada biasanya Iya, cuma driver. drivernya ada udah selesai. Betul. Yang ngelakuin itu ada, tetapi yang ambil keputusan yang bisa dikonsultasikan, yang harus diinfo Diinformasikan. itu nggak ada. Makanya kita lengkapi format SOP kita dengan DACI. Yes. Ya, nice. Lanjut. Udah sih itu aja terakhir. Enggak, mungkin satu lagi ya, biar teman-teman, walaupun ini nanti dibahas lebih detail di video-video lain ya, tapi di SOP itu juga di F-Project kita bisa sematkan, kita bisa tambahkan mana proses yang butuh WI. Nah, ya, jadi jangan lupa di dalam SOP juga bisa ditambahkan ada WI. WI-nya, benar. WI itu apa, Kak? WI itu namanya work instruction teman-teman, jadi instruksi kerja. Nah biasanya bedanya dengan SOP itu WI ini sifatnya lebih detail. Contohnya adalah sesuatu proses Dan nggak yang- bisa iya, diturunkan. nggak bisa diturunkan lagi. Contohnya misalkan SOP-nya tadi memasak Kak Sam ya, Nasi goreng ya. ya. nasi goreng. Bisa aja WI-nya adalah cara potong sayurannya. Iya, karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Diturunin Iya, gimana diturunin lagi? gimana lagi, kayak cara potong sayuran kan biasanya ada bentuknya panjang atau kotak, dadu. Iya, Tapi setelah itu kan kita nggak bisa turunin lagi ya. Betul, Jadi betul. W yang Atau cara ngaduk nasi goreng. Cara ngaduk nasi goreng bener. Ya kan, mau ngaduknya dari atas ke bawah, samping ke ini gitu kan. Harus sampai ada keringat menetes atau Itu juga ya. agak geli ya. Geli juga bener ya. Nah, itu yang biasa terjadi Itu loh. mungkin resep rahasianya. Resep rahasianya. Iya bener ya. Oke, jadi WI itu adalah turunan yang seturun-turunnya. Turun-turunnya sudah. Ya, sangat Notok. kecil, proses yang sangat kecil. Dan bisa juga resep juga termasuk WI dong. Yes. Ya kan, bisa misalkan kalau di orang Indonesia kan garam seujung kuku gitu kan. Itu kan termasuk WI ya Iya, sebenarnya. benar, bisa Cuman juga. kalau di dunia F&B disebutnya ya resepnya apa gitu Resepnya ya. apa, benar. Tapi garamnya ditaburkan merata dengan tangan atau dengan sendok, Sendok. itu WI. Betul ya? Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, makanya ini kalau dilihat di sini, nah coba lihat di sini ya. Ini nih kita pakai tools ya yang dimana supaya setiap proses itu langsung bisa ditaruh link ke WI-nya. WI-nya, dokumen. Coba dilihat di sini ya. Ini contohnya nih. Menarik ya. Kalau mau belajar lebih lanjut,
teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi, ya, kalau ada jadwal webinar di kolom deskripsi ini bisa ikutin. Nanti kalau webinarnya udah lewat, kita akan update lagi, gitu ya, di kolom deskripsi kita bisa update terus jadwal-jadwal webinar kita tentang SOP, atau mau dibantuin F-Project untuk bikin SOP langsung, ya udah, tinggal langsung aja hubungi WA yang ada di deskripsi juga, ya, atau komen juga boleh ya, komen aja mau gitu ya, komen mau atau komen SOP juga boleh lah ya. Nanti kita akan hubungin. Yes. Oke, sip. Kayaknya untuk video ini udah terlalu banyak nih Iya, ya. benar Ya, itu sekali. dulu. Kita mau bagi-bagi template yang tadi udah diajarin belum? Iya, ada dong Kak. Kita bakal Oke. bagi-bagi. Kita akan bagi-bagi di mana? Langsung aja ke F-Project HR. Itu Instagram kita ya. Nanti ada saatnya kita bagi-bagi, jadi langsung aja follow, nyalain notifikasinya supaya teman-teman bisa kebagian template untuk SOP. Bukan isinya ya, Bukan tapi isinya. kerangka. Iya, kerangkanya. Kerangka dari SOP-nya. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa nyalain notifikasi dan share video ini ke orang-orang yang butuh belajar tentang SOP. Sampai jumpa.